Bab 2061, tiba di planet terpencil. Ada banyak makhluk hidup. Julian berdiri di langit berbintang yang luas di luar galaksi yang sunyi, menatap galaksi di depannya, dan berkata, kami baru saja tiba, dan kami menemukan begitu banyak makhluk, setidaknya 1000. Alisa mengangguk dan berkata, ya, ada banyak sekali. Begitu berita itu tersebar, begitu banyak makhluk datang. Aku khawatir setelah beberapa saat, lebih banyak makhluk akan muncul di sini. Godaan harta karun itu sungguh besar. Aku hanya tidak tahu berapa banyak makhluk yang akan terbunuh di sini kali ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Alisa, Julian tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, mungkinkah ini rencana klan batu? Alisa melirik Julian. Julian berkata, maksudku, semua ini dirancang oleh klan batu. Tujuannya adalah untuk menarik orang-orang kuat dari ras lain ke ngarai terpencil dan menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Mendengar ini, Alisa tersenyum. Haha, kau terlalu menganggap tinggi klan batu. Meskipun klan batu adalah salah satu dari 10 ras teratas dan berperingkat sangat tinggi, namun belum mampu mengalahkan ras-ras besar lainnya, dan tentu saja tidak berani menyerang banyak ras sekaligus. Julian bertanya balik, bagaimana jika klan batu mengetahui kebenaran tentang ngarai terpencil dan menggunakannya untuk berurusan dengan ras lain? Apa tujuannya? Alisa menatap Julian. Julian tersenyum tipis dan berkata, kekuatan dan keinginan. Julian hanya berbicara dengan santai, ini hanya tebakannya. Namun, hingga kebenaran terungkap, segalanya mungkin terjadi. Kita lihat saja. Alisa tidak berdebat dengan Julian tentang masalah ini. Setelah keduanya mendekati Desolate Galaxy, mereka perlahan menuju ke area di mana Desolate Grand Canyon berada. Dalam perjalanan menuju Desolate Canyon, Alisa menjelaskan, Desolate Canyon terletak di Desolate Planet. Menurut catatan kuno, Desolate Planet dulunya adalah planet yang sangat kuat. Di era Desolate Planet, klan batu hanyalah ras yang sangat lemah. Saat itu, klan batu belum bangkit. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, apakah kamu pernah mendengar tentang Dauzu of Desolation? Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah mendengarnya. Dari mana asalnya? Alisa menjelaskan, dalam sejarah alam semesta, banyak orang kuat telah lahir. Meskipun orang-orang kuat ini hampir menghilang, ada beberapa catatan parsial tentang mereka dalam buku-buku kuno. Dan Dauzu Desolate adalah salah satunya. Konon katanya dia lahir di era ketika klan bintang mendominasi surga dan dunia yang tak terhitung banyaknya. Tidak ada catatan terperinci tentang alam mana yang dia capai dalam buku-buku kuno. Hanya ada beberapa catatan sepihak. Di era ketika klan bintang mendominasi, dia adalah salah satu dari sedikit makhluk yang dapat bersaing dengan klan bintang. Dikabarkan bahwa dojonya ada di Desolate Star. Mendengar ini, Julian merenung sejenak dan bertanya, apakah Desolate Grand Canyon merupakan wilayah leluhur Desolate Dao? Alisa menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak tahu tentang ini, karena catatan sejarah kuno ini sangat sedikit di buku-buku kuno, dan aku hanya membaca catatan sepihak di buku-buku kuno klan. Mengenai apakah tempat ini adalah kuil Tao leluhur Tao yang sunyi, aku tidak tahu. Alisa mengalihkan pembicaraan dan tidak mengatakan apapun lagi tentang topik ini. Grand Canyon yang terpencil sangatlah istimewa. Konon, Grand Canyon ini terbentuk selama pertempuran tahun itu. Seseorang yang sangat kuat secara paksa membelah planet terpencil menjadi dua. Namun, planet terpencil adalah planet super. Meskipun terbelah menjadi dua, masih ada medan magnet kuat yang menariknya menjadi satu, yang mencegahnya terbelah sepenuhnya. Dan daerah yang terbelah ini adalah Grand Canyon yang terpencil saat ini. Konon katanya di bagian terdalam Desolate Canyon, lahirlah sebuah ruang misterius. Ruang ini terbentuk oleh medan magnet khusus dan kekuatan Chaos Heaven. Namun, tidak ada makhluk hidup yang tahu apa yang lahir di ruang khusus di bagian terdalam Desolate Canyon ini, karena dari zaman dahulu hingga sekarang, tidak ada makhluk hidup yang pernah bisa memasuki Desolate Canyon. Mendengar ini, Julian bertanya, bahkan orang kuat di alam ekstrim pun tidak bisa masuk. Mungkin, Tianji Dao memiliki kekuatan untuk masuk, tetapi makhluk-makhluk Tianji Dao sudah lama tidak muncul. Kata Alisa. Jalan Tianji. Julian sedikit tertegun. Dia telah berada di alam semesta selama beberapa waktu, tetapi dia hanya tahu bahwa ada alam Dao tertinggi. Adapun apakah ada alam yang lebih kecil dalam alam Dao tertinggi, dia tidak tahu. Dia juga tidak bertanya kepada anggota sekte Mitian. Mendengar suara terkejut Julian, Alisa juga tercengang. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya lebih lama dan bertanya, ada apa? Apakah ada yang salah? Julian menggaruk kepalanya dengan canggung dan bertanya, bagaimana wilayah kecil di alam Jidao dibagi? Pertanyaan ini benar-benar mengejutkan Alisa. Dia membelalakan matanya, menatap Julian dengan tak percaya, dan bertanya, tidak mungkin, kamu setidaknya seorang pendekar Taois ekstrim setengah langkah, bagaimana kamu bisa melatih pembagian kekuatan alam Dao ekstrim tanpa menyadarinya? Julian terkekeh dan berkata, saya begitu sibuk berlatih sehingga tidak bertanya. Alisa memutar matanya. Tidak bertanya, tidak membaca. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan menjelaskan, Jidao terbagi menjadi 3 tahap, Heng, Di, dan Tian. Di antara mereka, Heng Jidao adalah yang terlemah, dan Tian Jidao adalah yang terkuat.
Meskipun Heng Jidao adalah yang terlemah, namun juga sangat sulit untuk dicapai. Selama suatu ras dapat melahirkan Heng Jidao yang kuat, itu sudah cukup untuk bangkit dan menempati tempat di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Dan Tian Jidao adalah yang paling menakutkan, tetapi orang kuat di alam ini sudah lama tidak muncul. Sejak perang antara alam leluhur dan umat manusia, tidak ada Tian Jidao yang muncul. Setelah penjelasan singkat Alisa, Julian juga memahami alam ekstrim. Alisa melanjutkan, di era ras manusia di dunia leluhur, ada orang-orang kuat dari Tian Jidao, tetapi mereka semua jatuh dan mati dalam perang ras. Mendengar ini, Julian bertanya, siapa yang terkuat di antara seluruh dunia saat ini? Alisa berpikir sejenak dan menjawab, klan Chaos sekarang menjadi yang nomor 1 dari 10 klan utama. Jika kita berbicara tentang yang terkuat, itu pasti pemimpin klan tertinggi dari klan Chaos. Dikabarkan bahwa tingkat kultivasinya sangat dekat dengan Dao ekstrim surgawi, tetapi dia sudah lama tidak muncul, dan tidak ada makhluk hidup yang tahu di tingkat mana dia sekarang. Alasan mengapa klan Chaos dapat menjadi ras nomor 1 adalah karena adanya patriark tertinggi. Julian dan Alisa melakukan perjalanan bersama menuju Desolate Canyon, dan selama waktu ini, Alisa juga menjelaskan beberapa hal tentang ras utama. Dia mengatakan bahwa rincian Sekte Mietian adalah meskipun kecerdasan Sekte Mietian tersebar di seluruh surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, status umat manusia di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya terlalu rendah, dan tidak dapat menghubungi inti ras-ras utama sama sekali, dan hanya mengetahui informasi yang paling sepihak. Tetapi Alisa berbeda, dia adalah putri dari klan malaikat dan tahu banyak. Grand Canyon of Desolation ada di depan. Alisa berhenti, berdiri di langit berbintang, dan menunjuk jauh ke depan. Julian telah melihatnya. Ada sebuah planet super besar di kejauhan di depan. Planet ini terbagi menjadi 2 bagian, dan retakan muncul di bagian tengahnya. Akan tetapi, karena planet terpencil itu mempunyai medan magnet yang kuat, maka medan magnet itu menarik planet terpencil itu, sehingga menyebabkan planet itu tidak terbelah seluruhnya, melainkan hanya muncul retakan di bagian tengahnya saja. Bab 2062, Puncak yang diketahui. Daerah di mana Julian berada tidak jauh dari Desolate Canyon. Bahkan sebelum dia mendekati Desolate Canyon, dia sudah merasakan fluktuasi kekuatan yang sangat dahsyat menyebar. Ayo pergi dan lihat. Setelah tiba di Desolate Canyon, Julian juga cukup bersemangat. Dia datang ke sini bukan untuk mencari harta karun, tetapi untuk menemukan Yulan. Setelah memperoleh biru, ia akan dapat sepenuhnya menyatu dengan klan Chaos. Kalau sudah punya jati diri yang sah, dia akan bisa bergerak bebas di alam semesta, tidak lagi bersikap malu-malu dalam melakukan segala sesuatu seperti yang dilakukannya sekarang. Oke. Alisa juga ingin pergi dan melihat apa yang begitu mengerikan tentang Desolate Grand Canyon yang legendaris ini, yang dikenal sebagai salah satu dari 10 tempat terlarang di surga dan seluruh dunia. Keduanya melangkah maju, melangkah ke dalam kehampaan. Karena tempat ini dekat dengan Desolate Canyon dan sudah berbahaya, mereka tidak maju gegabah, melainkan masuk dengan ragu-ragu. Boom! Setelah berjalan beberapa saat, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi di langit berbintang di depan. Pada saat ledakan terjadi, langit berbintang yang gelap tiba-tiba menjadi terang seolah-olah siang hari. Suatu kekuatan yang mengerikan menyebar dengan cepat di kehampaan bagaikan sisa-sisa gelombang di air, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Ekspresi Julian dan Alisa sedikit berubah. Mereka langsung merobek kehampaan, menghilang di sini dalam sekejap, dan muncul di luar galaksi yang sunyi pada saat berikutnya. Mereka hanya bergerak maju dengan ragu-ragu setelah tidak ada pergerakan di Desolate Canyon. Kembali ke tempat di mana Anda muncul sebelumnya. Suara apa tadi? Julian bertanya, dan pada saat yang sama dia mengirimkan indera keilahiannya untuk mengamati detail Desolate Grand Canyon. Namun, Grand Canyon yang terpencil itu terlalu menakutkan. Ada banyak formasi khusus dan banyak area yang tidak diketahui. Grand Canyon yang terpencil adalah tempat paling berbahaya yang pernah ditemui Julian. Itu berkali-kali lipat lebih berbahaya daripada zona terlarang takdir yang kita masuki di awal. Zona terlarang takdir masih terbuka bagi dewa leluhur alam semesta 9 lapisan. Selama mereka berhati-hati, mereka masih bisa keluar hidup-hidup. Namun, Desolate Grand Canyon adalah tempat 9 dewa leluhur alam semesta berada, dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan terbunuh. Alisa menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah ke Desolate Canyon, jadi bagaimana aku bisa tahu apa itu? Jika aku ingin tahu apa yang membuat suara itu, aku hanya bisa pergi dan melihatnya. Mungkin makhluk hidup masuk dan memicu formasi itu, yang menyebabkan fluktuasi. Hati-hati. Julian membuka mulutnya untuk mengingatkannya, lalu melangkah maju, melangkah ke dalam kehampaan. Satu langkah maju adalah jarak yang jauh. Dan Alisa mengikutinya dari dekat. Tak lama kemudian, mereka muncul di area terjadinya ledakan. Banyak lubang hitam luar angkasa telah muncul di sini. Setiap lubang hitam luar angkasa tidak terlalu besar, kira-kira seukuran bumi di dunia tempat Julian berada. Meskipun tidak besar, jumlahnya banyak. Kemanapun Anda memandang, Anda melihat lubang hitam yang padat di luar angkasa. Ada banyak sekali retakan luar angkasa di sekitar lubang hitam luar angkasa ini, dan pemandangannya terlihat sangat aneh. Itu sebuah formasi. Julian melihat dan melihat petunjuknya,
lalu berkata, ada formasi yang rusak di sini. Sekarang formasi itu telah meledak, hanya menyisakan beberapa prasasti formasi yang rusak. Alisa mengerutkan kening dan berkata, tempat ini berada tepat di luar Desolate Star, dan ada formasi yang sangat kuat. Jika kita masuk jauh ke dalam Desolate Star, bukankah itu akan menakutkan? Ya. Julian pun menghela nafas, mungkin seperti yang kamu katakan, hanya ahli Dao Surgawi yang memenuhi syarat untuk memasuki bintang Desolate, maka medan pertempuran di sini pastilah medan pertempuran ahli Dao Surgawi. Dahulu kala, ada Dao Surgawi yang bertempur di sini. Itu benar. Julian teringat sesuatu dan bertanya, apakah Tianji Dao merupakan alam tertinggi di antara semua alam yang dikenal? Apakah ada alam lain setelah Tianji Dao? Tidak ada akhir untuk bercocok tanam. Ini adalah kalimat paling umum yang didengar Julian sejak ia menjadi seorang kultivator. Alam yang dipahami oleh makhluk hidup apapun adalah pengetahuannya. Hanya dengan melangkah ke alam yang lebih tinggi, medan yang lebih tinggi, dan dunia yang lebih tinggi, Anda dapat memahami alam yang lebih tinggi. Dahulu kala, dalam kognisi dan pemahaman Julian, Kaisar adalah puncaknya. Maka Dewa Leluhur adalah puncaknya. Lalu muncullah Dewa Leluhur alam semesta. Sekarang Tianji telah muncul. Keadaan akhir adalah puncak yang dipahaminya saat ini. Tapi apa setelah alam ekstrim? Julian belum mengerti hal ini. Sebagai putri dari klan malaikat, salah satu dari 10 ras utama di alam semesta, pengetahuan Alisa lebih luas daripada Julian, jadi Julian menanyakan pertanyaan ini padanya. Alisa menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, di alam yang kuketahui, Tianji Dao adalah puncaknya. Aku belum pernah mendengar, atau membaca di buku-buku kuno, siapapun yang dapat melampaui Tianji Dao dan memasuki alam yang tidak diketahui. Mendengar ini, Julian merasa lega. Dia benar-benar takut bahwa setelah dia memasuki alam ekstrim, orang kuat yang melampaui alam ekstrim akan melompat keluar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Alisa menatap lubang hitam yang padat dan beberapa retakan ruang angkasa di depannya dan berkata, sangat mengerikan berada di luar bintang yang sunyi. Jika kita masuk lebih dalam, kita pasti akan menghadapi bahaya. Tidak usah terburu-buru. Julian berkata, pokoknya, tidak ada makhluk hidup yang bisa memasuki ngarai Desolate dalam waktu singkat, jadi kami akan menjaganya di sini saja. Apa yang kamu jaga? Alisa bertanya dengan bingung. Julian melihat beberapa prasasti formasi yang rusak di tepi lubang hitam di depannya, tersenyum tipis, dan berkata, tentu saja, saya harus memahami dan menghayati prasasti formasi di sini. Jika saya tidak salah, semua formasi di sini diciptakan oleh makhluk yang sama. Jika demikian, maka kita dapat menyimpulkan semua formasi di bintang Desolate dari prasasti formasi satu formasi. Setelah memahami formasi, kita dapat melakukan perjalanan dengan bebas di bintang Desolate. Mendengar ini, Alisa memutar matanya. Jika ini berhasil, maka formasi di sini pasti sudah hancur sejak lama, dan makhluk hidup pasti sudah memasuki Desolate Canyon sejak lama, dan rahasia Desolate Canyon pasti sudah terungkap sejak lama. Tidak ada solusi lain yang bagus sekarang. Ini satu-satunya cara. Mari kita coba dulu. Julian berkata, dia tidak yakin. Meskipun Panshan pernah mengajarkan kepadanya beberapa prasasti formasi tingkat tinggi di surga dan ribuan dunia, dia juga memiliki pencapaian tertentu dalam prasasti formasi unik dari ras-ras utama di surga dan ribuan dunia. Akan tetapi, formasi di sini melampaui formasi 10 ras utama di surga dan berbagai dunia, jadi dia tidak yakin. Tunggu di sini, aku akan mengambil beberapa fragmen prasasti dan segel. Julian meninggalkan sepatah kata, kemudian sosoknya melintas dan menghilang dari tempat itu. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di tepi ruang lubang hitam. Dia melihat banyak prasasti pembentukan dan pecahan tanda di tepi ruang lubang hitam. Ketika dia mengangkat tangannya, sebuah kekuatan dahsyat muncul di telapak tangannya dan dia dengan paksa meraih pecahan tanda itu. Setelah mendapatkan barang-barangnya, dia segera mengungsi. Kembali ke Alisa lagi. Ketika dia kembali, beberapa makhluk telah muncul di sekitar Alisa. Semua makhluk ini berpenampilan manusia, berjenis kelamin jantan, dan cukup tampan. Terlebih lagi, Julian telah melihat makhluk-makhluk ini sebelumnya ketika dia berada di Gunung Eden. Mereka semua adalah murid inti beberapa keluarga super dan memiliki status yang sangat tinggi dalam ras ini. Dia bisa merupakan putra seorang pemimpin klan, putra seorang tetua, atau orang kuat yang dibina secara hati-hati oleh suatu ras. Bab 2063, Kontes. Begitu Julian kembali, dia melihat banyak makhluk muncul di sekitar Alisa. Dia pernah melihat makhluk-makhluk ini di acara akbar yang digelar Alisa di Gunung Eden, tetapi dia tidak tahu dari mana datangnya makhluk-makhluk ini. Begitu Julian kembali, Alisa maju beberapa langkah dan bertanya, bagaimana? Julian melirik makhluk-makhluk di sekitarnya, lalu menatap Alisa, mengangguk sedikit, dan berkata, baiklah, aku sudah mendapatkan mereka. Siapa mereka? Alisa segera memperkenalkan, ini Difrost, iblis kuat dari klan iblis. Namanya Rifle, seorang pendekar papan atas klan Chaos. Kakeknya adalah tetua tertinggi klan Chaos, orang kedua setelah orang pertama di klan Chaos dan lebih dari 10.000 orang. Ini adalah orang bijak yang penuh dendam dari klan hantu. Dia adalah Bogu dari klan Tengkorak. Alisa memperkenalkan mereka satu per satu.
Setelah mendengar asal-usul makhluk-makhluk ini, Julian cukup terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengamati makhluk-makhluk ini lebih dekat, karena mereka semua berasal dari 10 ras teratas dan memiliki identitas serta latar belakang yang sangat kuat. Putri Alisa, mengapa Anda bersamanya? Seorang lelaki langsung berkata dengan nada sinis, aku sudah memeriksa orang ini, dia hanyalah makhluk dari suku Kera. Konon, Kera dan manusia dulunya adalah saudara dekat. Manusia adalah ras yang paling rendah, yang berarti Kera juga merupakan ras yang rendah. Putri, kamu dekat dengannya, bukankah ini merendahkan derajatmu? Julian melirik pria yang berbicara. Dia adalah Difrost dari klan iblis. Mendengar ini, Julian langsung merasa tidak puas dan tidak bisa menahan diri untuk mencibir, ras manusia adalah ras dengan tingkat terendah. Mengapa kamu tidak muncul dalam wujud aslimu, tetapi dalam wujud manusia? Begitu kata-kata itu diucapkan, Difrost terdiam dan tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Bentuk manusia, bentuk manusia. Ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Makhluk apapun yang telah berkultivasi hingga tingkat tertentu dapat berubah wujud menjadi manusia, dan manusia pun merupakan makhluk yang paling sempurna. Julian melanjutkan, kalian begitu angkuh dan perkasa, kalian memandang rendah ras manusia, bahkan ras Kera. Kalian memandang rendah saya hanya karena wujud asli saya mirip dengan manusia, tetapi kalian semua telah berubah menjadi wujud manusia. Kalian telah berubah menjadi wujud ras yang paling kalian benci. Baiklah, berhenti bicara. Alisa melangkah maju untuk menenangkan keadaan dan berkata, tidak masalah ras apa yang dimilikinya. Hal yang paling mendesak sekarang adalah mencari tahu apa yang ada di Desolate Canyon. Beberapa orang kuat dari ras lain tidak berbicara. Mereka juga memikirkan pertanyaan yang diajukan Julian. Sejak mereka dilahirkan, mereka tahu bahwa ras manusia adalah ras yang paling rendah derajatnya di alam semesta. Akan tetapi, mereka tidak pernah menyangka bahwa wujud yang mereka ubah itu persis seperti wujud manusia yang mereka pandang rendah. Difrost marah dan ingin memberi Julian pelajaran, tetapi karena Alisa sudah berbicara, dia tidak banyak bicara. Dia hanya menatap Julian dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Nak, aku akan mengingatmu. Saat kita meninggalkan Desolate Canyon, aku akan melihat apakah kekuatanmu sekuat mulutmu." Julian sama sekali tidak menanggapi ancaman Difrost dengan serius, dan berkata dengan tenang, aku akan menemanimu sampai akhir kapan saja. Difrost dari klan iblis juga memiliki temperamen buruk. Ketika dia mendengar kata-kata Julian, dia langsung menjadi marah. Tidak perlu menunggu sampai kita meninggalkan Desolate Canyon. Aku akan menguji kekuatanmu sekarang. Dia berteriak keras. Teriakannya sekeras guntur. Suatu kekuatan yang sangat kuat langsung muncul dalam tubuh, membentuk medan magnet yang sangat kuat di permukaan tubuh. Melihat hal itu, beberapa tokoh kuat yang hadir di tempat kejadian perkara juga terlihat seperti sedang menyaksikan suatu pertunjukan. Mereka segera mundur dari area itu dan memberi ruang bagi diri mereka sendiri. Alisa ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Difrost telah menyerang Julian. Saat dia mengangkat tangannya, tanda telapak tangan ilusi menyerang Julian. Julian berdiri dalam kehampaan. Menghadapi serangan mengerikan Difrost, dia tampak tenang. Saat jejak telapak tangan ilusi muncul di depannya, dia segera mengerahkan kekuatan 5 dao besar. Dao yang dipraktikkannya semuanya terintegrasi ke dalam dao kekacauan, tetapi ini juga dapat dipisahkan. Pemahamannya tentang 5 Tao Agung telah mencapai puncak Dewa Leluhur Alam Semesta lapisan ke-9. 5 cara besar yang muncul bersamaan, meskipun tidak sekuat kekuatan kekacauan, juga sangat menakutkan. Angkat tanganmu dan pukul. Tinju itu mengenai tepat pada telapak tangan ilusi itu. Julian berpikir bahwa menggunakan 5 Tao besar akan cukup untuk mematahkan serangan Difrost. Namun dia ceroboh. Dia meremehkan Difrost. Difrost, sebagai orang kuat yang sudah setengah langkah memasuki alam ekstrim, akan sangat menakutkan bahkan jika dia menyerang dengan santai. Namun kini dia tidak menyerang dengan santai, melainkan dengan seluruh kekuatannya. Sekalipun kekuatan 5 jalan agung itu ajaib, namun kekuatan itu tidak pernah melampaui kekuatan Dewa Leluhur Alam Semesta 9, juga belum mencapai kekuatan setengah langkah ekstrim. Ada kesenjangan kekuatan yang besar dibandingkan dengan Difrost. Jejak telapak tangan ilusi itu mematahkan kekuatan serangannya dan mendarat padanya dalam sekejap. Tubuhnya pun terhempas oleh suatu kekuatan yang dahsyat. Kekuatan itu begitu mengerikan sehingga dia terguncang dan terus mundur. Saat dia mundur, kekosongan di belakangnya terus runtuh. Setelah kembali beberapa tahun cahaya, Julian akhirnya memahami kekuatan Difrost. Meskipun Difrost kuat, dia tidak bisa menyakitinya. Karena wilayah kebebasannya telah mencapai tingkat ke-7, dan kekuatan fisiknya telah mencapai setengah langkah ke tingkat tertinggi. Dia berjalan di kehampaan, melangkah, dan muncul di depan Difrost. Saat dia muncul, dia mengaktifkan kekuatan semua surga dan semua hukum. Kekuatan seluruh surga dan seluruh hukum berkumpul bersama untuk membentuk pedang yang mempesona. Pedang ini mengandung kekuatan semua surga dan semua hukum, juga kekuatan fisiknya sendiri. Julian tidak menunjukkan belas kasihan kepada Difrost dari klan iblis. Kecuali kekuatan kekacauan dan keadaan bebas, dia hampir menggunakan kekuatan terkuatnya. Memegang pedang panjang yang bersinar. Ujung pedang yang tajam langsung menyentuh dada Difrost. Pada saat ini, perisai pelindung kekuatan muncul di tubuh Difrost.
Akan tetapi, saat berhadapan dengan pedang Julian yang mengerikan, retakan pun langsung muncul pada perisai pelindung kekuatannya. Baiklah, hentikan. Alisa berbicara tepat pada waktunya, lalu dengan cepat bergegas mendekat, muncul di samping, dan membujuk, kita semua berteman, tidak perlu ribut-ribut. Julian berhenti. Saat dia menarik tangannya, pedang panjang di tangannya, yang memanifestasikan semua hukum surga, juga menghilang. Perisai perlindungan kekuatan di depan Difrost juga menghilang entah kemana, dan ekspresi muram muncul di wajah tampannya. Prok. Terdengar tepuk tangan di kejauhan. Orang yang bertepuk tangan adalah sang jenius dari klan Chaos, yaitu Rifle, cucu dari sesepuh agung klan Chaos, Chaos Yuan. Dia berjalan di kehampaan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Julian, memujinya, benar-benar bagus, kamu benar-benar menguasai berbagai cara surgawi. Namamu 49, kan? Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan klan Chaosku? Dengan perlindungan dan sumber daya klan Chaosku, kamu pasti akan mendapat tempat di berbagai dunia di masa depan. Rifle adalah anggota inti klan Chaos. Kekuatan Chaos dari klan Chaos sangatlah hebat, tetapi tidak semua makhluk klan Chaos dapat mengolah kekuatan Chaos. Jika Anda ingin mengembangkan kekuatan kekacauan, ada prasyaratnya, yaitu menguasai semua hukum surga terlebih dahulu. Ini sangatlah sulit. Klan Chaos merupakan ras nomor satu di alam semesta saat ini, tetapi hanya ada satu orang yang mampu mengembangkan kekuatan kekacauan secara penuh. Kekuatan kekacauan yang dipupuk oleh prajurit klan kekacauan lainnya tidak lengkap, karena di seluruh klan kekacauan, hanya ada satu makhluk yang menguasai semua ilmu surga. Penampilan Julian memberi ide pada Rifle. Jika Julian bergabung dengan klan kekacauan dan memperoleh metode kultivasi mereka, dia pasti akan mampu mengolah kekuatan kekacauan yang paling lengkap, dan pada saat itu dia bahkan mungkin memasuki alam Dao surgawi. Ketika saat itu benar-benar tiba, klan Chaos akan menguasai surga dan seluruh dunia. Bab 2064, Perpisahan. Julian sangat tenang menanggapi ajakan Rifle, dan berkata dengan tenang, saya tidak tertarik bergabung dengan klan Chaos, saya juga tidak membutuhkan sumber daya klan Chaos. Rifle tertawa dan berkata, 49, tahukah kamu apa maksud perkataanmu? Jika kamu menolak, itu berarti kamu telah kehilangan kualifikasi untuk benar-benar menjadi orang kuat tingkat atas. Julian meliriknya dan berkata, tidak tertarik. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Rifle mendengus dingin. Baiklah, berhenti berdebat. Alisa berdiri dan berkata, tujuan kita datang ke Desolate Canyon adalah untuk mencari tahu apa yang ada di dalam Desolate Canyon, bukan untuk bertengkar atau berkelahi. Mendengar hal ini, orang bijak dari klan hantu yang kesal bertanya, Putri, apa rencanamu? Bogu dari suku kerangka juga memandang Alisa. Alisa melirik Julian. Julian mengangguk sedikit padanya. Setelah mendapat izin dari Julian, dia berkata, menurut ide kita sebelumnya, kita tidak boleh bertindak gegabah. Kita harus menunggu di sini sampai 49 untuk mengetahui prasasti pembentukan ngarai besar yang sunyi. Setelah kita memiliki pemahaman yang baik tentang ngarai besar yang sunyi, kita akan menyelidiki lebih dalam situasinya. Difrost tampak meremehkan dan berkata, saya akui bahwa dia memang cukup cakap, tetapi tempat ini sudah ada sejak lama. Selama ini, banyak sekali orang kuat yang datang ke sini, dan tidak ada satupun dari mereka yang dapat menghancurkan formasi tersebut. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Ya, Rifle juga angkat bicara, Putri, kita tidak bisa menaruh harapan padanya. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita harus meninggalkan ngarai Desolate sebelum pertemuan suku kita dan pergi ke suku kita untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Tidak ada makhluk hidup yang hadir ingin menaruh harapan pada Julian. Julian merentangkan tangannya dan berkata, jika kau ingin memasuki Desolate Canyon sekarang, pergilah sekarang. Aku tidak akan menghentikanmu. Julian sama sekali tidak peduli dengan orang-orang kuat ini. Jika Alisa tidak ada, dia bahkan tidak akan berbicara kepada mereka. Setelah berkata demikian, dia membuat gerakan mengundang. Ayo pergi. Sang jenius sakti dari klan Tengkorak, Bogu, angkat bicara. Mereka berkumpul, dan ketika Bogu berbicara, makhluk lainnya mengangguk. Mereka semua memandang Alisa. Ada sedikit keraguan di wajah cantik Alisa. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengikuti Rifle dan yang lainnya, karena mereka semua adalah orang-orang kuat dari ras super dan akan menjadi rekannya dalam konferensi klan Chaos yang akan datang. 49, bagaimana kalau pergi bersama? Alisa menatap Julian. Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak akan pergi denganmu. Kalian pergilah dulu. Baiklah, hati-hati. Alisa mengingatkan. Kemudian dia mengikuti beberapa pria kuat. Hanya Julian yang tersisa di sini. Julian menyaksikan mereka menghilang dari pandangannya dan memasuki langit berbintang yang luas. Julian tahu betapa mengerikannya Desolate Canyon, jadi dia tidak bertindak gegabah. Setelah Alisa dan orang-orang kuat lainnya pergi, dia segera mundur dari area tersebut dan muncul di sebuah planet dekat Desolate Star. Planet ini juga relatif besar, tetapi karena dekat dengan bintang Desolate dan dipengaruhi oleh kekuatan kuat bintang Desolate, energi langit dan bumi di sini telah lama habis. Lingkungan di planet ini juga sangat keras. Tanahnya penuh lubang dan ada banyak jejak di permukaan planet ini.
Jejak-jejak ini semua ditinggalkan oleh perang besar di masa lalu. Julian muncul di planet ini, di puncak gunung yang gundul, duduk bersila di atas batu, lalu membentuk formasi waktu di sekeliling tubuhnya. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa pecahan tanda formasi yang disitanya sebelumnya. Ia menguasai segala jalan surga, ia dapat menguraikan jalan dan prasasti apapun ke dalam bentuknya yang paling primitif, kemudian menyimpulkannya dari yang sederhana, dan akhirnya menjadikannya mendalam, membentuk jalan dan formasi yang mengerikan. Beberapa prasasti dan tanda melintas di depan Julian. Tanda ini tidak lengkap dan rusak. Meski begitu, kekuatan yang terkandung juga mengerikan, dan kekuatan ini cukup untuk membunuh dewa leluhur alam semesta. Julian menatap pecahan tanda itu. Pecahan tanda itu terus berubah dalam pupil matanya, dan akhirnya berubah menjadi tanda prasasti yang paling sederhana dan primitif. Namun, dia belum pernah melihat prasasti semacam ini sebelumnya. Sekalipun Panshan mengajarkan kepadanya prasasti formasi yang paling mendalam di alam semesta, ia tidak dapat mengerti dan memahami pecahan tanda di hadapannya. Tetapi, selama dia berusaha, cepat atau lambat dia akan memahaminya. Julian duduk bersila di atas batu dan mulai memahami tanda misterius yang paling primitif ini. Tanda itu berubah ribuan kali setiap detik, dan Julian mengingat setiap perubahan, terus-menerus menghitung dan menyimpulkan. Pemahamannya tentang tanda ini menjadi semakin mendalam. Dimulai dari bekas patahan suatu bentukan, dilanjutkan dengan penafsiran, penyempurnaan, kemudian dilanjutkan dengan penyebaran, hingga akhirnya terbentuklah suatu bentukan. Akan tetapi, kekuatan formasi ini tidak dapat dibandingkan dengan formasi di Desolate Star. Akan tetapi, pada dasarnya dia telah memahami prasasti pembentukan bintang Desolate. Sekarang, kapanpun dia menemukan suatu formasi lagi, dia dapat menguraikannya menjadi tanda-tanda paling asli dan menghancurkannya. Julian bertahan dalam formasi untuk waktu yang lama. Setelah menyadari hal ini, ia membubarkan formasi waktu. Setelah merasakan waktu, dia perlahan berdiri dan bergumam, hanya 3 juta tahun telah berlalu di dunia luar, yang mana bukanlah waktu yang lama. Masih ada sekitar 7 juta tahun lagi sebelum pertemuan besar klan Chaos. Aku masih punya banyak waktu. Julian memandang sebuah planet dengan pusatnya terbelah di langit malam yang jauh, lalu melangkah maju. Dengan satu langkah, dia meninggalkan planet itu dan muncul di luar bintang yang sunyi itu. Saat mendekati planet Desolate, Julian merasakan suatu kekuatan Desolate menyerbu ke arahnya. Planet besar yang tandus itu benar-benar tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Wuss! Pada saat ini, sebilah pisau tajam tak terlihat menyapu. Tubuh Julian berkelebat, dan dia dengan tenang menghindari kekuatan tak terlihat itu. Kekuatan ini menyerang dari kejauhan, dan kekosongan di kejauhan tiba-tiba meledak, dan celah kekosongan muncul. Julian dapat merasakan bahwa kekuatan ini berasal dari Desolate Star. Inilah kekuatan yang tersisa dari pertempuran di masa lalu. Meskipun ribuan tahun telah berlalu, ia masih memiliki kekuatan yang mengerikan. Bahkan jika dewa leluhur kosmik tingkat ke-7 atau ke-8 terkena serangan, kemungkinan besar dia akan langsung terluka parah, atau bahkan terbunuh di tempat. Julian melihat sekelilingnya. Ada banyak turbulensi spasial di depan, tetapi terhalang oleh formasi. Meskipun turbulensi spasial ini berbahaya, mereka tidak dapat mengalahkannya. Dia dengan hati-hati menghindari turbulensi dan segera melangkah ke bagian dalam planet yang terpencil itu. Begitu dia muncul di planet Desolate, dia merasakan tekanan kuat dari langit dan bumi. Di bawah tekanan ini, bahkan dia merasa kesulitan bernafas, lututnya sedikit tertekuk, dan dia menunjukkan tanda-tanda tertimpa. Dia mengerahkan kekuatannya tepat waktu dan mampu menahan tekanan. Setelah memasuki Desolate Planet, berdiri tinggi di langit di atas Desolate Planet, dia memindai seluruh Desolate Planet. Bab 2065, Sutra Hati Asli. Pikiran Julian menyapu planet Desolate. Dia menemukan banyak formasi di dalam Desolate Star. Melalui formasi-formasi tersebut, dia pun menyimpulkan banyak hal, yakni di masa lampau, ada seorang pria super kuat yang menjadikan Desolate Star sebagai markasnya dan menyusun formasi-formasi yang tak terhitung banyaknya. Namun, tempat ini telah mengalami perang super, dan semua formasi ini hancur. Sekalipun hancur, kekuatannya tetap mengerikan. Terlebih lagi, di dalam Desolate Star, ada banyak area yang tidak dapat dijelajahi oleh indera keilahiannya. Terutama area pusat retakan Desolate Star yang mustahil untuk dijelajahi. Begitu indera keilahiannya muncul di area pusat, indera itu langsung tertelan. Setelah memperoleh pemahaman awal tentang Desolate Planet, Julian juga mengerutkan kening. Desolate Planet terlalu misterius. Ia bertanya-tanya, haruskah ia mencari Yulan atau berpetualang ke Desolate Planet? Menurut intelijen yang diperoleh Sekte Mitian, beberapa makhluk hidup menemukan Yulan di daerah dekat bintang Desolate dan membawanya pergi. Tempat di mana warna biru itu ditemukan bukanlah di Desolate Canyon atau Desolate Star, tetapi di sebuah planet dekat Desolate Star. Setelah memikirkannya, Julian memutuskan untuk mencari Yulan terlebih dahulu dan membuat rencana setelah menemukan Yulan. Dia tidak pergi jauh ke Desolate Star atau pergi ke Desolate Grand Canyon. Sebaliknya, setelah berpatroli, dia segera pergi dan segera tiba di planet yang disebutkan dalam intelijen. Ini adalah planet yang tidak disebutkan namanya, terletak sekitar 10.000 tahun cahaya dari Desolate Star.
Meskipun jaraknya sangat jauh, tempat ini masih dipengaruhi oleh kekuatan Desolate Star. Meskipun energi spiritual di planet ini belum sepenuhnya habis, namun itu tidaklah cukup. Julian memasuki planet itu. Begitu dia masuk, dia memperluas kesadaran ilahiyahnya dan memandang seluruh planet. Di bawah tatapan ilahinya, ia menemukan sisa-sisa sekte kuno di planet ini. Sekte ini telah hancur sejak lama, dan formasi perlindungan gunung sekte tersebut juga hancur. Namun, kebun obat sekte tersebut masih ada. Di kebun obat-obatan, ada beberapa obat-obatan spiritual yang tersebar. Kualitas obat-obatan spiritual tidak tinggi, kecuali obat-obatan spiritual dari para dewa leluhur. Julian menemukan Yulan di antara obat-obatan spiritual yang tersebar ini. Tanpa ragu-ragu, dia muncul di taman obat dan membawa pergi semua Yulan yang tersisa di taman itu. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Julian pergi dan menuju Desolate Star lagi. Tak lama kemudian mereka muncul di dalam planet yang sunyi itu. Setelah memasuki Desolate Planet, dia mulai bersikap berhati-hati. Hal ini disebabkan Desolate Star dipenuhi dengan formasi yang rusak. Kalau kau sembarangan masuk ke dalamnya, kau akan terluka parah meski tidak mati. Julian menginjak kekosongan, perlahan bergerak maju dan mendekati area pusat. Pada saat ini, dia merasakan suatu kekuatan tak kasat mata menyelimuti dirinya. Dia segera bereaksi dan ingin meninggalkan Desolate Planet, tetapi sudah terlambat. Seluruh formasi Desolate Star bersatu padu dalam sekejap membentuk formasi lengkap yang menyelimuti Desolate Star. Saat Julian terbang ke arah luar Desolate Star, dia dihalangi oleh kekuatan formasi. Kekuatan itu menghantamnya dan tubuhnya langsung jatuh dari langit dan jatuh dengan keras ke tanah. Boom! Kekuatan dahsyat itu menghancurkan sebuah gunung. Gunung-gunung dalam radius 1 tahun cahaya runtuh dalam sekejap. Namun Julian tidak terluka. Dia bangkit dari reruntuhan di tanah, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, melihat formasi yang menutupi planet yang sunyi itu, mengerutkan kening, dan bergumam pada dirinya sendiri, apa yang terjadi. Mengapa formasi yang rusak itu bergabung menjadi formasi yang lengkap dalam sekejap? Setiap orang. Tepat ketika Julian tengah kebingungan, sebuah suara terdengar. Suaranya seakan terngiang di telingaku, dan seakan datang dari cakrawala yang jauh. Selamat datang di planet terpencil. Suara serak dan lapuk terdengar. Suara itu bergema di telinga semua makhluk hidup yang memasuki planet terpencil itu. Selamat datang di planet Desolate, selamat datang di medan perang hidup dan mati. Sejak saat ini, formasi di planet Desolate akan menyusut secara bertahap ke arah pusat. Setiap makhluk hidup yang tersentuh oleh formasi tersebut akan langsung terbunuh, terlepas dari tingkat kultivasi mereka. Jika Anda ingin selamat, Anda harus terus bergerak menuju area pusat. Mulai sekarang, kalian masing-masing akan memiliki waktu hidup 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, kalian akan langsung dihabisi oleh formasi tersebut. Jika kalian ingin bertahan hidup, kalian hanya bisa membunuh makhluk-makhluk yang memasuki planet Desolate. Bunuh satu dan dapatkan waktu bertahan hidup 3000 tahun. Makhluk yang bertahan hidup di planet Desolate akan menerima kekayaan yang besar. Sebuah suara datang dari langit. Mendengar kata-kata ini, Julian tertegun. Apa yang terjadi di sini? Dia menenangkan diri dan mulai berpikir. Dilihat dari kata-kata tersebut, bisa dipastikan ada sosok lelaki super kuat di Desolate Star, dan lelaki super kuat inilah yang menguasai segalanya. Ada pula rejeki yang besar, rejeki apakah ini? Julian tampak bingung. Pada saat ini suara itu terus datang. Dalam sejarah alam semesta, ada beberapa keterampilan magis yang luar biasa, seperti kebebasan yang bebas dan mudah bagi umat manusia dan seni suci kekacauan milik klan Chaos. Semua ini terkenal di alam semesta. Dan keberuntungan di planet Desolate tidak lebih lemah dari ini. Aku ingin tahu apakah kau pernah mendengar Sutra Hati Asli. Sutra Hati Asli sebanding dengan Sutra Suci Bebas dan Mudah serta Kekacauan. Dulu, karena Sutra Hati yang asli, pertempuran sengit di planet Desolate pun pecah, yang mengakibatkan klan bintang menderita kerugian besar dan berubah dari ras super menjadi ras kelas 2 saat ini. Makhluk hidup yang berhasil bertahan hidup sampai akhir akan memiliki kesempatan untuk memperoleh Sutra Hati yang asli. Baiklah, pertarungan hidup dan mati dimulai sekarang. Suaranya makin melemah dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Sutra Hati Asli. Julian juga sedikit tertegun. Dia tahu tentang kebebasan dan kemudahan yang merupakan keterampilan sihir tertinggi umat manusia. Seseorang harus berkultivasi hingga mencapai keadaan bebas sebelum dapat mempraktikkannya. Sekarang kebebasan dan kemudahan ada di tangan Pan Shan. Dan kekuatan Pan Shan sungguh mengerikan. Bahkan jika orang kuat dari 10 ras utama bergabung, mereka tidak dapat membunuhnya. Mereka hanya bisa menjebaknya dan menyegelnya dalam suatu formasi. Para makhluk dalam kegelapan berkata bahwa karena Sutra Hati Asli, pertempuran di sini pecah dan mengakibatkan kehancuran klan bintang. Hosh! Julian menarik napas dalam-dalam. Dia merasa kesempatannya telah datang. Di alam Dao ekstrim setengah langkah, dia hampir tidak mungkin terkalahkan dalam pertempuran. Bahkan jika dia bertemu dengan ahli alam Hengji Dao sejati, dia akan mampu melarikan diri. Selama ada orang kuat di alam ekstrim di antara orang kuat yang memasuki bintang Desolate, dia sangat yakin bahwa dia dapat bersaing untuk apa yang disebut Sutra Hati Asli.
Bukan hanya Julian saja yang mendengar kata-kata ini, melainkan setiap makhluk hidup yang memasuki planet Desolate pun mendengarnya. Sutra hati yang asli, sebenarnya adalah sutra hati yang asli. Bagaimana ini mungkin? Ternyata klan bintang jatuh karena sutra hati asli. Para pria kuat dari berbagai ras sedang mendiskusikan sutra hati asli. Sebagai penguasa ras-ras kuat di surga dan seluruh dunia, mereka semua mengetahui beberapa sejarah kuno dan akrab dengan beberapa kekuatan magis tak terkalahkan yang tersisa dari zaman kuno. Dan sutra hati yang asli adalah salah satunya. Namun hal ini telah lama hilang dalam sejarah. Bahkan dalam buku-buku kuno ras-ras besar saat ini, hanya ada sedikit catatan mengenainya. Sekarang sutra hati yang asli telah muncul, bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Bersambung.